Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah, kaum muslimin jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mengkaruniakan kepada kita dua nikmat, yaitu iman dan kesehatan. Dengan duanya kita bisa beraktivitas, dengan keduanya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kajian kita hari ini membahas tentang rutop dan tamar. Di dalam kitab Imam Syafi'i pada halaman 23 menyebutkan pembahasan tentang hukum kaitannya jual beli barter rutop dengan tamar. Maka sebelum kita bahas dalam kitab kita harus paham apa pengertian rutop dan tamar. Nah, di Indonesia kita biasa menyebutnya dengan kurma. Kurma terbagi menjadi tiga, yaitu pertama kurma muda. Kurma muda bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah variasi daripada kurma muda. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, dan ada yang warnanya hijau. Tergantung jenis kurmanya. Nah, ini disebut dengan kurma muda. Kaum muslimin di Indonesia biasanya mengkonsumsi buah kurma ini dipakai untuk pertama untuk akhwat yang baru menikah agar memiliki kesuburan. Jadi bagi akhwat yang ingin segera punya momongan dan mereka baru menikah, dianjurkan mengkonsumsi kurma muda. Rasanya ada manis-manisnya dan ada sedikit sepetnya. Juga tergantung pada kondisi variasi kurmanya. Ini kurma muda. Dan bagi ibu-ibu yang konsumsinya, ini akan membantu memperlancar air ASI. Reproduksi air ASI akan semakin banyak. Ini manfaat kurma muda. Nah, yang berikutnya ada kurma rutop. Kurma rutop ini adalah kurma yang mendekati matang. Nah, kita bisa melihat warnanya. Warnanya itu kalau lebih kuning dan lebih manis daripada kurma muda. Dan cepat mengalami pembusukan kalau tidak dikeringkan. Nah, kurma rutop inilah yang dibahas dalam kitab Imam Syafi'i. Dan juga ada kurma tamar, yaitu kurma kering, yaitu yang biasa kita konsumsi di Indonesia. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas pembahasan tentang jual beli barter antara rutop dan tamar. Nah, jual beli barter itu di dalam pembahasan fikih disebut muzabbanah. Muzabbanah ini digunakan secara khusus untuk jual beli buah yang berada di atas pohon kurma dengan jenis buah yang sama dengan cara membarternya. Nah, ini juga bisa kita sebut antara jual beli barter antara ikan yang basah dengan ikan yang kering, dengan daging yang kurma yang ada di pohon dengan yang sudah dipetik. Bagaimana hukumnya? Mari kita akan bahas. Asal penyebutan muzabbanah berada dari kata zaban yang artinya penyerahan. Maksudnya, apabila salah satu pihak yang bertransaksi menemukan kejanggalan di dalam barang yang dibelinya dan ingin membatalkan akad, sementara pihak yang melakukan kecurangan ingin melakukan akad, jadi ingin mempercepat, maka ada dua hal yang harus dipahami, yaitu keduanya boleh melanjutkan dan boleh membatalkan. Di dalam hal ini kata muzabbana yang berarti kata dari asal kata zaban artinya penyerahan. Disitulah letak penyerahan, apakah dilanjutkan atau dibatalkan. Dalam kitab Imam Syafi'i membagi hukum muzabban ini ada 4. Yang pertama adalah Imam Syafi'i melarang muzabbana dalam bentuk barter rutop dengan tamar. Ini didasarkan hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Waqqas. Ya, Sa'id bin Abi Waqqas ini pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukumnya jual barter antara kurma muda atau rutob dengan kurma tamar. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan an istarati rutob bin tamar. Ya, boleh nggak ya Rasul saya jual beli menggunakan rutob dengan tamar atau membayar rutob dengan tamar? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ayang kusu rutob ida yabis. Rasul tidak menjawab tidak, tapi hanya Rasulullah mengajak berpikir sahabatnya, apakah berkurang ya rutob apabila kering? Maka sahabat Abi Sa'id ya bin Abi Waqqas mengatakan na'am. Maka dia mengatakan iya. Fanaha an dzalik, maka Rasulullah SAW melarang jual beli barter rutob sama dengan tamar. Dilarang karena kenapa? Di situ berat jenisnya rutob dengan tamar berbeda. Kurma rutob apabila kering akan menyusut. Sementara ketika takarannya di awal sama-sama 1 kilonya awalnya, tetapi dalam prosesnya nanti akan terjadi pengurangan penyusutan, dan ini dilarang oleh Rasulullah. Maka tidak boleh jual beli barter rutob dengan tamar yang dilakukan antara timbangan yang sama karena beda berat jenisnya ketika mereka kering. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Imam Syafi'i Al-Um disebutkan larangan jual beli barter rutob dengan rutob, tamar dengan tamar apabila tidak diketahui takarannya. Nah, contohnya kita membeli rutob, nih saya beli rutob kamu dengan rutob saya, atau barter rutob dengan rutob, atau tamar dengan tamar, tetapi tidak jelas ukurannya. Maka ketika tidak jelas menyebabkan larangan itu berlaku. Karena apa? Dikhawatirkan ada unsur tipu daya di dalamnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i mengatakan larangan barter atau jual beli barter antara rutob dengan rutob, yang satunya ada di pohon, yang berikutnya, yang satunya lagi ada sudah dipetik. Ini dilarang. Karena kenapa? Ini banyak di masyarakat kita yang disebut dengan sistem ijon, di mana menjual pohon atau buah di pohon yang masih ukurannya kecil. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Bisa jadi pohon tersebut buahnya itu jatuh, gugur, kena penyakit sehingga merugikan pihak pembeli. Atau justru ukurannya besar, timbangannya banyak, justru akan merugikan pemilik kebun atau pemilik pohon tersebut. Maka ini juga dilarang dalam kitab Imam Syafi'i. Dan yang keempat, di dalam kitab Imam Syafi'i dikatakan larangan jual beli barter, yaitu antara buah yang rutob yang kering dengan rutob yang basah. Nah, kenapa dilarang? Karena di situ nanti akan muncul perbedaan. Karena rutob yang kering dengan rutob yang basah akan berbeda kualitasnya. Ketika dia sudah berubah bentuknya, tidak seimbang, maka dilarang. Nah, inilah hukum implikasi tentang hukum rutob dan tamar yang disebut dengan istilah muzabbanah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan masalah ilatnya. Apa yang menjadi penyebab larangan dalam transaksi muzabbanah ini atau transaksi jual beli barter? Kalau kita sudah memahami ilatnya, apa menjadi penyebabnya, muzabbanah sendiri itu diperbolehkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Imam Hanafi misalnya membolehkan karena apa? Jual beli ini dianggap boleh apabila ilatnya, penyebab tidak bolehnya itu hilang. Contohnya ya, apabila jual beli rutob dengan tamar yang sama, yang dikatakan tidak boleh karena larangannya rutob dengan tamar. Karena apa? Yang satunya masih basah, yang satunya masih jenisnya masih
utuh, satunya sudah kering. Ini dilarang. Tapi ketika nilainya sudah diketahui, harga rutopnya sekian, misalnya yang masih jadi rutop, harga tambahnya sekian sudah diketahui, maka boleh. Nah, disitulah hukumnya berlakunya boleh menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak bolehnya karena ada larangannya. Ketika larangan itu ada, menyebabkan tidak bolehnya transaksi muzabbanah. Demikian penjelasan kami terhadap kitab fikih Imam Syafi'i Al-Um pada halaman 23. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.